Halo. Yang ini. Selamat malam. Sekali lagi tadi udah banyak yang bilang terima kasih untuk Kiers, terima kasih untuk stand up Purwokerto, terima kasih untuk stand up Unsud. Kenapa? Kurang kencang? Iya. Malam hari ini kita ada lagi open mic di sini dan saya lihat banyak komik-komik yang bermunculan, banyak komik-komik baru yang naik karena memang itulah fungsi open mic. Open mic itu mengundang banyak orang untuk bisa naik ke sini, untuk bisa mencoba menjadi seorang stand up komedian, menjajal bakatnya. Jadi kalau misalnya pun belum lucu nggak masalah gitu kan, karena memang disinilah ajang latihan, disinilah ajang kita mencoba gitu. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang tadi udah sempat naik, mas-mas di depan ini, mas nggak tahu namanya, lupa gitu. Saya juga ini berpakaian rapi, bukan sengaja. Ini baru pulang kantor dari Cilacap ke sini. Ya, kantor saya di Cilacap, kebetulan pulang sini benar-benar udah diburu-buru sama teman-teman stand up Purwokerto bahwa acara udah mulai gitu kan. Dan di jalan tadi macet banget. Dan karena macet itu saya berharap suatu saat adalah jalan tol dari Cilacap ke Purwokerto biar nggak terlalu padat gitu loh, biar akses pulang pergi Purwokerto Cilacap lebih mudah ya. Ada jalan tol ya kan, jalan tol itu artinya jalan panjang ya kan. Kalau jalan berlubang itu jalan pil. Entah ya kenapa ya, kalau misal bawain sesuatu yang jorok mesti yang ketawa banyak. Ya. Gitu. Kalau misal bawain yang isu sosial, isu politik, mesti yang ketawa sedikit. Padahal kalau misal ngomongin soal politik, itu tuh dekat sekali dengan kehidupan kita. Kobe pernah bilang di salah satu open mic-nya, dia pernah bilang bahwa apa bedanya orang kampanye sama orang PDKT? Sama aja. Bener kan, Be? Ya kan, dari segi tujuan sama. Ya kan, dari segi tujuan, dari segi waktu, ya kan, jangka waktu yang digunakan itu sama gitu loh. Bahwa kampanye ingin mendekatkan diri kepada orang, ya kan, mendekatkan diri kepada voter gitu, pemilih. Kalau misalnya lagi kampanye gitu, PDKT juga sama gitu, ingin mendekatkan diri kepada seseorang yang kita tuju, ya kan. Terus tujuannya pun sama, biar dia milih kita. PDKT pun sama kan, kayak gitu, sama aja. Jadi sebenarnya politik itu sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita. Cuman yang masih salah antara PDKT dengan kampanye adalah mau baik PDKT maupun kampanye, dia tuh mencoba untuk menjadi orang yang disukai oleh orang yang kita tuju, ya kan. Kalau misalnya kampanye biar lebih disukai oleh para pemilih gitu kan. Oh, janji-janji palsu. Sama PDKT mesti lu pada janji-janji palsu. Yakin kalau misalnya orang PDKT ada cowok, ada deketin cewek, dia pasti apa yang cewek itu suka, ya kan? Bukan menjadi diri sendiri. Sama dengan kampanye. Kampanye juga nggak jadi diri sendiri, menjadi yang disukai oleh para pemilih gitu. Jadi kalau ngomongin soal politik sebenarnya dekat banget, dekat sekali. Kayak misalkan kita pacaran, nggak beda jauh sama jalannya pemerintahan, ya kan? Sekali kita ngambil keputusan yang salah ketika pacaran, pacar marah, ya kan? Kalau kita juga di pemerintahan, kita ambil keputusan yang salah, rakyat marah, ya kan? Bener dekat lah pokoknya. Jadi saking dekatnya, bentar, ngeblank. Jadi memang dekat lah ya, intinya ini ngeblank asli. Materi yang itu ngeblank. Cuman kalau untuk ini, gua pengen callback lagi materinya si Patah tadi. Jadi kalau misalnya ngomongin soal PSSI, ada dua kubu yang memang seperti itu. PSSI aja dan singkatan aja udah Persatuan Sepak Bola Sebagian Indonesia gitu. Jadi yang mau ikut di dalam jadi pemain timnas itu ya cuma sebagian Indonesia, ya kan? PSSI itu. Terus yang tadi si Kobe juga bawa sarung. Saya mau jadi apa? Saya mau jadi maling. Mas, maling yang pakai sarung hukumannya lebih berat dibanding maling yang pakai setelan seperti ini. Maling yang pakai setelan seperti ini belum tentu di penjara, Mas. Ya, jangan salah. Terus ngomongin juga, iya, banyak yang bilang saya seperti maling. Ya, boleh lah, nggak apa-apa. Memang saya bukan karena itu, karena memang saya maling. Saya memang maling hati. Gombalannya nggak, dan jangan salah, gombalan itu gombalan itu nggak harus ayah kamu
ini ya, ayah kamu gitu ya. Saya kan pengen ngubah ya, bukannya apa-apa gitu. Kasihan misalkan cewek-cewek nggak punya ayah ya nggak, kalau nggak cowok-cowok nggak punya ayah gitu kan. Kita ganti aja. Jadi kalau misalnya saya gitu ya ngegombal, idola kamu Nunun Nurbayati ya, ya kan? Kok tahu? Karena semenjak mengenal kamu, aku lupa dunia. Kayak gitu loh, maksudnya nggak harus. Jadi gini loh, gombalan-gombalan itu harus. Kita misalkan menyindir-nyindir soal apa sosial atau politik itu bisa loh gombalannya nggak. Kalau nggak, kamu idolanya polisi ya? Kok tahu? Ya karena kamu telah menembakkan cinta secara membibi buta kepada hatiku. Ya kan? Kayak gitu. Kalau nggak, idola kamu ormas Islam di Bogor ya? Loh kok tahu? Karena kamu telah menyegel hatiku. Gitu. Nah itu sosial yang sangat miris ya buat saya. Saya agama Islam, alhamdulillah saya agama Islam. Cuman melihat kejadian itu, saya sedikit malu gitu loh. Bukan malu sama agama saya, tapi malu sama saudara-saudara yang memang satu iman sama saya, yang memang bersikap arogan seperti itu gitu loh. Bahwa tidak perlu kita menyegel tempat ibadah seseorang gitu loh. Karena kalau misalnya kalian ada yang tahu, kalian ada yang baca, secara hukum mereka legal untuk membangun rumah ibadah di sana gitu loh. Jadi tidak perlu kita halang-halangi gitu loh, karena keyakinan itu masalah hati, ya kan? Bukan masalah tulisan di KTP, ya kan? Karena belum tentu yang tulisan di KTP-nya agama Islam berlaku seperti orang Islam, ya kan? Seperti itu teman-teman. Terus apa lagi ya? Soal presiden, jadi kalau misalkan kita lihat Presiden SBY bikin berapa album? 6 ya? 6 apa 4 gitu ya? 4 album. Perlu diketahui, dia bukan pengen menang acara award musik. Pak SBY itu bukan. Dia bikin album itu bukan buat menang itu. Pak SBY pengen menang Piala Citra. Ya kan? Karena politik yang dia gunakan adalah politik pencitraan. Kalau bisa dibilang, Pak SBY adalah presiden yang paling memiliki simpati paling besar. Tapi hanya simpati, ya kan? Saya prihatin, saya sangat kecewa. Udah cukup prihatin dan kecewa, cukup bilang aja, nggak ada aksi nyata. Itu, ya. Kalau misalnya presiden yang paling kreatif secara bahasa, saya bisa bilang itu Presiden Soeharto. Karena di eranya Presiden Soeharto banyak kata-kata yang dihaluskan. Miskin, kalau sekarang kita ada surat keterangan miskin gitu kan. Zamannya Pak Harto nggak ada yang kata-kata miskin itu nggak ada. Miskin itu zamannya Pak Harto dihaluskan menjadi prasejahtera, ya kan? Belum sejahtera, ya kan? Terus pacaran itu mungkin pranikah, sebelum nikah. Kalau playboy zamannya Presiden Soeharto ada istilahnya juga Presiden Soeharto. Iya, ada yang ketawa, ada yang nggak ketawa, baca lagi sejarah. Gitu. Dan kalau mau ngomong presiden terhebat, saya akan menyebutkan presiden terhebat kita adalah Presiden Soekarno dan Presiden B.J. Habibie. Karena menurut saya, cuma 2 presiden itu yang berhasil memerdekakan sebuah negara. Alhamdulillah. Maksudnya negara tetangga, sob. Itu loh yang salah satu warga negaranya mendapatkan penyanyi paling kondang di Indonesia. Iya, yang di Sulawesi itu, yang penyanyinya nyanyiin hamil duluan. Tinggal 1 menit. Aduh, ngeblank ya. Apalagi ya? Gimana? Aduh, bentar. Asli ngeblank. Karena memang sebenarnya saya tidak ingin maju hari ini, cuman karena line up-nya kosong lumayan lah buat menjajal-jajal materi. Be, apa lagi, Be? Inspirasi dong, Be. Tidak ada lagi ya, kayaknya saya juga agak-agak ngeblank, saya lupa juga apa yang perlu saya sampaikan. Intinya seperti itu bahwa teman-teman, mungkin pesan ya banyak di sini anak-anak muda, lebih baik kita menyampaikan sesuatu tidak perlu dengan cara jalan-jalan yang memang sudah umum seperti berdemo